Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anja sekali dari kelas D1 MBR, NIM 245022006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema ekonomi Islam kontemporer menurut Abdul Baget Asadil dan Muhammad Abdul. Ekonomi Islam kontemporer adalah cabang pemikiran ekonomi yang mulai berkembang kembali pada era modern, khususnya sejak tahun 1930-an. Fokus utama dari ekonomi Islam kontemporer adalah pada keadilan distribusi, pengembangan sosial, dan pelaksanaan nilai-nilai syariat dalam aktivitas ekonomi. Pada ekonomi Islam kontemporer muncul 3 mazhab, yaitu mazhab istihaduna, yaitu mazhab yang menyatakan masalah ekonomi muncul dari distribusi tidak adil, bukan kelangkaan sumber daya. Yang kedua, ada mazhab mainstream. Mazhab mainstream adalah mazhab yang menekankan sumber daya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga, ada mazhab alternatif kritis, yaitu mengkritik tidak hanya ekonomi konvensional, tapi juga sistem ekonomis. Biodata Bakir Al-Sadr. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bakir Al-Sadr. Beliau lahir pada tanggal 1 Maret 1935 di Baghdad, Irak. Beliau wafat pada 8 April 1991. Muhammad Bakir Al-Sadr adalah seorang ulama filsuf dan pemikir ekonomi Islam yang terkenal. Ia dikenal melalui karyanya Istisaduna yang membahas ekonomi Islam secara mendalam dan membandingkannya dengan kapitalisme dan sosialisme. Al-Sadr menekankan keadilan distribusi dan peran negara dalam ekonomi. Sebagai aktivis politik, ia melawan rezim Saddam Hussein dan akhirnya dihukum mati pada tahun 1980. Pemikiran ekonomi menurut Bakir Al-Sadr, di mana yang pertama ada konsep ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam adalah doktrin yang mengatur kehidupan ekonomi berdasarkan keadilan sosial. Yang kedua ada hakikat ekonomi Islam, di mana kebutuhan manusia terbatas tetapi keinginan tidak terbatas. Masalah ekonomi muncul karena distribusi yang tidak adil akibat keserakahan. Negara berperan besar dalam mengatur distribusi dan memastikan kesejahteraan. Yang ketiga ada konsep distribusi, yaitu distribusi dilakukan sebelum produksi untuk memastikan keadilan sumber daya. Yang kelima ada teori distribusi, meliputi distribusi praproduksi, hak pekerja atas hasil kerjanya, distribusi pasca produksi, kontra upah yang adil. Yang keenam ada peran negara. Peran negara bertanggung jawab memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, mengawasi tindakan ekonomi, dan menerapkan nilai-nilai syariah. Selanjutnya yaitu biografi singkat tentang Muhammad Abdul Manan. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abdul Manan. Beliau lahir pada tahun 1918 di Bangladesh. Muhammad Abdul Manan adalah seorang ekonom Islam yang terkenal dengan bukunya Islamic Economic Theory and Practice. Ia menekankan integrasi nilai spiritual dan moral dalam ekonomi dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil. Sebagai akademisi, ia mengajarkan di berbagai institusi internasional, termasuk Universitas King Abdul Aziz di Arab Saudi. Pemikiran utama menurut Abdul Manan. Yang pertama ada konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang kedua ada keunggulan ekonomi Islam, yaitu mengintegrasikan tujuan spiritual dan moral dalam kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga ada ciri kerangka institusional, yaitu perpaduan individu masyarakat dan negara, mekanisme pasar dengan kontrol negara yang terbatas, kepemilikan bersifat relatif dan kondisional sesuai syariah. Yang keempat ada konsep produksi. Produksi bertujuan menciptakan maslahat optimum bagi masyarakat. Barang dan jasa harus sesuai dengan syariah. Yang kelima ada konsep konsumsi. Konsumsi harus mendukung distribusi kekayaan yang adil dan pelarangan konsumsi mewah tanpa redistribusi kekayaan. Yang keenam ada konsep distribusi. Distribusi kekayaan dilakukan melalui zakat, larangan riba, dan kebijakan redistribusi seperti warisan. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai Islam kontemporer menurut Bakir Al-Sadr dan Abdul Manan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.